Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas pokok-pokok pikiran dari Friedrich Nietzsche. Ada beberapa pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, kita perlu tahu ya filsafat kebudayaan Nietzsche. Jadi Nietzsche ini kan seorang filolog yang kerjanya meneliti teks-teks ya, terutama dari terutama kebudayaan Yunani klasik ya. Nah, menurut Nietzsche, kebudayaan Yunani klasik itu memiliki pola ya, dan ini terkait dengan mentalitas. Ada dua mentalitas yang berkembang di kebudayaan Yunani kuno. Yang pertama yang dia sebut sebagai mentalitas Dionisian, dan yang kedua adalah mentalitas Apollonian. Mentalitas Dionisian itu kan, kata Dionisian itu kan dari Dionysus ya, itu adalah dewa mabuk, yang berarti bahwa mentalitas ini adalah yang menekankan kebebasan, menekankan ekspresi yang tidak terikat ya oleh aturan, oleh tata tertib dan seterusnya. Ini adalah mentalitas kreatif itu sendiri. Sedangkan Apollonian kebalikannya. Jadi mentalitas Apollonian adalah mentalitas yang ya semuanya serba teratur, harmoni, menekankan tata tertib dan seterusnya. Jadi dua model mentalitas inilah yang nanti akan berdialektika dalam konteks kebudayaan ya, kebudayaan Yunani klasik. Dalam sejarah kebudayaan di Barat, dalam konteks ini adalah sejarah kebudayaan Yunani skolastik tadi. Nah, Nietzsche melihat bahwa ada dua periode ya. Dia melihat sejarah kebudayaan Yunani itu ada dua periode, yang pra-Sokratik dengan yang pasca Sokrates. Nah, menurut Nietzsche, zaman keemasan dari kebudayaan Yunani adalah yang pra-Sokratik, karena di masa itu muncul orang-orang jenius ya, banyak sekali. Karena itu Yunani disebut sebagai republik para jenius begitu ya, karena muncul Thales, Anaximander, Anaximenes, Heraklitos, Parmenides dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau tadi ada disebut mentalitas Dionisian, maka pra-Sokratik ini lebih pada mentalitas yang dimana di sana ekspresi kebebasan itu begitu diagung-agungkan begitu. Nah, ini dalam tanda kutip adalah puncaknya dari kebudayaan Yunani. Nah, pasca Sokratik ya, Sokrates muncul, lalu kemudian lahirlah ya cara pandang ya kalau disebut sebagai ekspresi dari mentalitas Apollonian itu, semuanya dirapihkan, ditata dan seterusnya, dan itu dalam tanda kutip membunuh banyak kreativitas ya. Dan di sana pasca Sokratik itu semuanya kan pakai ukuran rasionalitas. Nah, itu dipandang oleh Nietzsche sebagai dekadensi dari kebudayaan Yunani. Nah, ini berkebalikan dengan dengan pandangan umum ya, bahwa puncak dari kebudayaan Yunani itu adalah ketika Sokrates, Plato muncul ya, Aristoteles begitu. Bincang seputar sejarah, kalau tadi kita bicara tentang sejarah kebudayaan, nah, tentang sejarah sendiri Nietzsche melihat bahwa kalau dalam
studi sejarah itu kan selalu ditekankan fakta ya tentang masa lalu. Nah, bagi Nietzsche sejarah itu bukan analisis sejarah ya. Studi sejarah itu bukan sekedar mengoleksi memori dari masa lalu, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana sejarah ini, studi sejarah itu mengabdi bagi kehidupan. Jadi yang terpenting adalah kehidupan. Nah, salah satu pandangannya yang menarik adalah bagaimana menggunakan sejarah itu ya, bagaimana menjadikan sejarah berguna bagi kehidupan. Nah, di situ Nietzsche mengatakan bahwa kita bisa memiliki 3 sikap ya terhadap sejarah. Yang pertama historis. Jadi historis itu dalam arti bahwa ya kita mesti memperhatikan masa lalu, mesti melihat memori ya, ingatan dari apa yang telah terjadi begitu ya. Dan kita sebagai manusia membutuhkan itu ya. Itu yang disebut sebagai sikap historis. Lalu kemudian ada sikap ahistoris yang tidak menyejarah, yaitu ya sikap kita melupakan saja, kita abaikan saja apa yang sudah terjadi. Nah, ada sikap ketiga, yaitu bahwa ya dua-duanya penting ya, sikap historis dan ahistoris itu penting. Sikap ahistoris, sikap historis dalam arti bahwa masa lalu itu berguna untuk apa? Berguna untuk menciptakan atau merekayasa masa depan. Nah, itu dalam konteks sikap suprahistoris atau cara kita melampaui sejarah. Jadi sejarah itu bukan untuk dilihat-lihat, bukan untuk dikenang-kenang, tetapi sejarah itu menjadi pijakan untuk melihat, untuk menghadapi masa depan, untuk bahkan merekayasa masa depan. Pandangan Nietzsche yang tidak bisa diabaikan adalah pemikirannya tentang genealogi moral ya. Jadi Nietzsche ini kan punya obsesi untuk membongkar kedok-kedok kebudayaan barat ya, apa yang disebut sebagai suatu yang mulia, yang dianggap bernilai, berharga. Sesungguhnya di balik itu ada sisi gelap ya. Jadi seperti matahari, kalau kita lihat matahari itu kan seolah terang ya, padahal ada titik-titik gelap di seputar matahari, itu tidak terlihat oleh kita. Nah, Nietzsche ingin mencoba untuk membongkar dan mengatakan ya, menceritakan tentang adanya sesuatu yang gelap di balik yang mulia. Ada sesuatu yang nista yang ditutup-tutupi di dalam kebudayaan. Jadi seolah-olah apa yang beradab itu adalah sesuatu yang tinggi begitu ya. Tapi padahal sebenarnya ada sisi gelap di balik sesuatu yang mulia itu. Nah, cara atau metode untuk pembongkaran, untuk menyingkap kedok ya, topeng dalam kebudayaan itu disebut sebagai genealogi ya. Nah, dalam konteks moralitas Nietzsche ini juga kemudian mengungkapkan pandangannya bahwa ya moralitas yang selama ini kita agung-agungkan sebenarnya tidak semulia yang seperti kita pikirkan. Karena secara genealogis menurut Nietzsche, moralitas itu berasal dari apa yang kita sebut sebagai baik, apa yang disebut sebagai rendah hati ya, sabar dan seterusnya. Itu sesungguhnya berasal dari satu bentuk moralitas yang dia sebut sebagai moralitas budak ya. Jadi Nietzsche membagi moralitas menjadi 2, ada moralitas tuan, ada moralitas budak. Moralitas tuan itu adalah moralitas di mana kalau kita lihat ya, seorang tuan atau inilah ya, orang yang punya kelimpahan materi, kedudukan, kenikmatan dan seterusnya. Nah, itu kan dia bebas menentukan ya,
jalan hidupnya sendiri, pekerjaannya, apa yang harus dimakannya gitu ya. Dia otentik ya. Dia independen, tidak ditentukan oleh siapapun, dan bahkan dia tidak bergerak pada wilayah ya dia masih mengakui baik dan buruk, tapi tidak berpretensi untuk meuniversalisasikan ya, pandangan atau sikap-sikap pribadinya tersebut. Nah, ini moralitas Tuan ya, yang dia berdaulat atas dirinya sendiri. Nah, ada moralitas budak. Moralitas budak ini adalah ya seperti seorang budak ya. Jadi dia tidak bisa menentukan bahkan hidup dan dirinya sendiri. Dia tidak otentik. Dia merasa selalu ada dalam ancaman begitu ya. Oleh karena itulah pada dasarnya mereka ingin melakukan dalam tanda kutip perlawanan gitu ya. Tapi karena mereka tidak sanggup, maka perlawanan itu dilakukan secara imajiner melalui apa yang kemudian kita sebut sebagai nilai-nilai ya. Jadi ya kami ini katakanlah ditindas begitu ya, tetapi kami sabar gitu. Itu adalah cara mekanisme untuk melawan sebenarnya, untuk nanti kita akan menyinggung juga will to power ya. Jadi moralitas yang kita kembangkan selama ini terutama ya yang terkait dengan kesabaran, keugaharian gitu ya, kerendah hatian dan seterusnya, itu berasal dari moralitas budak ya. Seperti itu, yang ingin menguasai ya, yang ingin melawan, yang ingin mengatasi ya tuannya gitu. Jadi kita sudah singgung kan bagaimana budak mencoba untuk melawan, untuk menguasai tuannya. Itu yang kemudian dia sebut sebagai will to power ya. Jadi kehendak untuk berkuasa. Dan kehendak untuk berkuasa ini bukan hanya sekedar dalam konteks tindakan, tapi segala sesuatu ya. Jadi ya meskipun ini kata yang tidak tepat, Nietzsche seperti bermetafisika gitu ya. Tapi ini kata yang tidak tepat dan tidak pernah digunakan oleh Nietzsche pastinya. Tetapi kita bisa analisis bahwa seperti halnya Schopenhauer ya, yang melihat kehendak sebagai sesuatu yang ada di mana-mana begitu ya. Nah, ini juga dalam konteks Nietzsche ini kita melihat pandangan itu. Jadi konsep kuasa itu ada di mana-mana dan bersifat menyebar dimanapun. Dan ini nanti pandangan seperti ini kita bisa lihat pada filsuf kontemporer, misalnya Michel Foucault ya. Itu juga saya pikir pengaruh Nietzsche ya dari konsep will to power ini. Dan misalnya will to power itu juga terekspresikan ya dalam epistemologi, dalam pengetahuan. Jadi orang menggali pengetahuan itu kalau bagi Nietzsche ya bukan untuk mencari kebenaran ya, tapi untuk menundukkan sebenarnya, untuk menundukkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kan ya. Orang ingin mengetahui sesuatu, sungguhnya kan dia sedang ingin mengerti ya, dan setelah mengerti ya direkayasa dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka will to power itu beroperasi di sana ya. Jadi dalam pengetahuan itu yang pertama. Yang kedua ya implikasinya bahwa tidak ada yang disebut sebagai kebenaran ya. Kebenaran absolut, kebenaran mutlak gitu ya. Jadi itu tidak ada. Dan dalam ilmu pengetahuan, dalam pengembangan pengetahuan itu yang sungguhnya realitas itu lebih kompleks ya, becoming ya.
Jadi Nietzsche ini kan pengagum Heraklitos ya. Semuanya menjadi, kemudian dibuat statis ya, menjadi being gitu, menjadi ada, semuanya diteoritisasikan, didefinisikan gitu. Nah itu jadi dalam ilmu pengetahuan sekalipun power itu bergerak, dan seperti kita ketahui juga dalam pengetahuan itu kan ada selalu bersifat perspektual ya, perspektual artinya ada perspektif tertentu. Jadi kalau kita mengatakan ada kebenaran yang melampaui ruang, waktu dan seterusnya, lalu kemudian kita anggap pendapat itu sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang dianggap final gitu, maka kita perlu bertanya, ini perspektifnya siapa? Jadi setiap pengetahuan yang muncul, pengetahuan agama sekalipun, itu merupakan perspektif ya dari si orang yang menyatakan pendapat itu. Oleh karena itu pengetahuan selalu relatif, tidak pernah mutlak, absolut gitu. Oke, itu tentang will to power. Pandangan lain yang banyak juga menyita perhatian, misalnya bahkan para filsuf muslim seperti Muhammad Iqbal ya, itu sangat mengagumi pandangan Nietzsche, yaitu tentang Übermensch ya, yang biasa diterjemahkan Superman gitu ya, tapi juga ada penerjemahan lain Overman. Jadi Overman itu manusia atas, jadi bukan manusia unggul tapi manusia atas. Nah ya ini mungkin seperti insan kamil kalau dalam tasawuf ya. Nah rekan-rekan, apa sebenarnya Übermensch itu? Jadi Übermensch ini sebenarnya adalah bayangan Nietzsche tentang evolusi, mungkin ya, evolusi manusia di masa depan yang akan melampaui ciri-ciri kemanusiaannya, ciri-ciri manusia gitu ya. Dia akan melampaui kemanusiaannya. Dan Übermensch ini adalah pencipta ya, pencipta nilai-nilai, penentu moralitas ya. Dan Übermensch itu dipandang adalah sosok yang tangguh secara mental, dan yang terpenting adalah dia mengiyakan kehidupan, jasa gen ya. Jadi kalau mau disebut Übermensch ini adalah perwujudan dari mentalitas Dionysian ya, mentalitas Dionysian. Pandangan selanjutnya dari Nietzsche adalah tentang kembalinya yang sama secara abadi. Jadi ini adalah pandangan Nietzsche tentang sejarah yang bersifat siklis ya. Jadi bagi Nietzsche sejarah itu nanti akan bergerak bukan linear ya, seperti yang dibayangkan dalam konteks progresivitas modern, ada kemajuan dan seterusnya ya, yang sampai pada ujung nanti ada, kalau kita memakai cara pandang Karl Marx misalnya, nanti di ujung sejarah itu ada revolusi, lalu kemudian ada sistem yang terbentuk yang ideal begitu ya. Tidak ya. Jadi Nietzsche malahan melihat bahwa sejarah itu akan bergerak sedemikian rupa sampai pada titik kehancuran, dan setelah itu akan muncul kembali persis hal-hal yang sama secara detail gitu ya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi dia meyakini hal tersebut ya. Dan dan itu pastinya menolak adanya intervensi yang transenden ya dari sejarah. Jadi sejarah itu ya begitu saja mengalir sampai pada titik kehancuran, lalu kemudian akan muncul lagi terus menerus secara abadi. Yang paling diingat dari sosok Nietzsche bahwa dia adalah seorang ateis. Dia orang yang tidak percaya pada Tuhan ya. Dan itu kalau kita lihat dari biografinya, memang ada satu fase di mana dia betul-betul
sudah kehilangan imannya pada yang ilahi begitu. Nah, saya ingin bacakan satu bagian dari karyanya yang menunjukkan bahwa Nietzsche ini adalah seorang ateis dan memproklamirkan ya, God is dead, ya, Tuhan telah mati. Saya bacakan saja. Nietzsche bercerita mengenai orang gila yang membawa sebuah lentera menyala di tengah-tengah pasar dan berseru terus-menerus, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Orang-orang di pasar itu pun menertawakannya, tapi si gila itu malah melompat ke tengah-tengah mereka dan menatap mereka sambil berteriak, "Kemanakah Tuhan? Aku mencari tahu, aku memberitahu kalian, kita sudah bunuh Tuhan. Kalian dan aku, kita semua pembunuh. Tetapi bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana kita dapat meneguk habis lautan? Siapa yang memberi kita spon untuk menghapus seluruh cakrawala? Apakah yang kita lakukan bila kita melepaskan bumi ini dari matahari? Kemanakah bumi bergerak sekarang? Kemanakah kita bergerak menjauh dari segala matahari? Tidakkah kita tenggelam terus-menerus? Mundur ke samping, maju ke segala arah. Masih adakah naik atau turun? Tidakkah kita tersesat ke ketiadaan tak terhingga? Tidakkah kita menghirup ruang kosong? Tuhan telah mati dan kita telah membunuhnya. Sudah itu si gila diam menatap para pendengarnya. Mereka pun membisu. Si gila melemparkan dan meremukkan lanteranya lalu pergi sambil berkata, "Saya datang terlalu dini, waktuku belum sampai. Peristiwa luar biasa ini masih sedang menjelang." Jadi dalam cerita itu, dalam aforisma itu, Nietzsche sungguhnya menggambarkan tentang sikapnya ya terhadap konsep ketuhanan ya, tentang agama, tentang kepercayaan pada Tuhan. Jadi ketika seorang telah mengiyakan kehidupan itu secara otomatis ya, di situ dia telah membunuh Tuhan ya. Jadi ketika manusia menghapus ya Tuhan dari kehidupannya, maka yang ada apa? Yang ada adalah kekosongan ya. Tidak ada nilai, tidak ada makna hidup ya. Itulah yang kemudian disebut sebagai nihilisme ya. Nah, dalam menyikapi hal ini Nietzsche menyebut ada dua sikap ya, sikap pasif ya, sikap pasif terhadap hilangnya nilai dan makna hidup itu, dan itu diekspresikan dalam pandangannya Schopenhauer ya. Jadi ya sudah, memang pada akhirnya kita tidak memiliki makna, tidak memiliki nilai hidup sama sekali begitu. Nah, tapi kalau bagi Nietzsche fenomena God is dead itu ya harus disikapi secara aktif ya. Jadi nihilisme itu harus disikapi secara aktif dalam arti bahwa ya memang faktanya seperti itu, oleh karena itu ya kita harus menciptakan nilai, menciptakan makna itu sendiri. Jadi karena sang penentu itu sudah tidak ada ya, ketika Tuhan yang mengatur-ngatur segala sesuatu itu tidak ada, maka ya kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Jadi kita sendiri yang harus mengiyakan kehidupan ini. Jadi itu konsekuensi dari pandangan Nietzsche tentang God is dead yang menghasilkan nihilisme. Nah, jadi itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi hal-hal penting dari pemikiran Nietzsche yang perlu kita bahas. Bila nanti perlu diskusi, kita buka sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.